Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, juga damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Sebelum kita melaksanakan segala tugas tanggung jawab kita, segala kegiatan kita sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita datang ke hadapan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya edisi Selasa 12 Mei 2026. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terpujilah namamu. Kasih setiamu terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan itu tidak pernah berkesudahan, terus dinyatakan hari demi hari. Terkhusus hari ini ya Tuhan, Engkau berkenan masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan masih embankan kepada kami untuk kami kerjakan. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Karena kami sungguh meyakini bahwa firman-Mu lah yang akan menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan kami hari ini. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini dipilih dari Yehezkel 37 ayat 15 sampai ayat 28. Yehezkel 37 ayat 15 sampai ayat 28. Firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong kayu dan tulis di atasnya, untuk Yehuda dan orang Israel, sekutunya. Kemudian ambillah sepotong kayu yang lain dan tulis di atasnya, untuk Yusuf, kayu Efraim, untuk seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu kayu, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Kalau orang-orang sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apakah artinya ini bagimu? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil kayu Yusuf yang di tangan Efraim beserta suku-suku Israel sekutunya, dan menggabungkannya dengan kayu Yehuda. Aku akan menjadikan mereka satu kayu, sehingga mereka menjadi satu di tanganku. Sementara kayu-kayu yang kau tulisi itu ada di tanganmu di hadapan mereka. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan mengambil orang Israel dari antara bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru, dan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala atau ilah-ilah mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka yang dengannya mereka berbuat dosa, dan menahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, tempat nenek moyang mereka tinggal. Mereka serta anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi pemimpin mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengikat perjanjian damai sejahtera dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, serta memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku.
Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, Tuhan akan menyatukan umat-Nya. Bapak Ibu Saudara, salah satu faktor yang menyebabkan umat Israel menjadi lemah dan mudah ditundukkan oleh bangsa Asyur dan Babel ialah ketika mereka terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Keterpecahan yang berlangsung lama dan menimbulkan gejolak yang membuatnya rapuh dari dalam dan dari luar. Selain keterpecahan kekuasaan, Israel juga menjadi bangsa yang kehilangan jati dirinya sebagai umat pilihan Allah karena mereka tidak lagi sepenuhnya mengandalkan Tuhan, melainkan menyandingkan ataupun menggantikan Tuhan dengan ilah ataupun dewa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akhir dari kerapuhan baik secara politik maupun keimanan mereka ialah peristiwa pembuangan seperti yang dialami pada masa Yehezkel. Atas situasi hidup yang dialami oleh umat pada masa pembuangan itu, kepada Yehezkel, Allah meminta untuk menubuatkan penyatuan umatnya di bawah satu kerajaan seperti pada masa Daud. Bangsa itu akan menyembah Allah saja dan menjauhkan segala dewa asing, ilah ataupun berhala dari hidup mereka. Allah akan menguduskan mereka dan mereka akan menyembah Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Apa yang dinubuatkan oleh Yehezkel ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah itu menginginkan kesatuan dan kesehatian dalam kehidupan umatnya supaya mereka kuat karena saling menjaga, saling menopang, dan memperlengkapi dalam menghadapi segala musuh kehidupan. Demikianlah juga panggilan iman kita dalam Kristus. Saat Yesus berdoa, Ia meminta supaya Allah Bapa menjadikan orang-orang percaya kepadanya menjadi satu adanya, sama seperti Kristus dan Bapa itu satu. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam persekutuan dan menikmati relasi yang benar dengan Allah di dalam Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami dalam sorga. Kami telah membaca serta merenungkan firman-Mu. Firman yang mau mengingatkan kami dan mengajak kami sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-Mu, untuk memiliki kesatuan, kesehatian sebagai orang-orang percaya. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan yang satu itu kami dikuatkan, kami ditopang satu sama lain. Dan itulah yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam persekutuan kami. Kiranya ya Tuhan, kami boleh menghidupi firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Dan kiranya kami terus memancarkan kehidupan itu lewat segala apa yang boleh kami kerjakan di sepanjang hari ini. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bapa, berkati kami di sepanjang hari ini. Mampukan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk boleh mengerjakan segala apa yang boleh kami kerjakan di sepanjang hari ini. Dan kiranya segala apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Selamat menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.